Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, hadir kembali bersama dengan saya Pastor Maksi Sihapit CP. Pada kesempatan ini, saya akan menghadirkan motivasi kehidupan dan refleksi dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita masuk ke dalam sebuah momen yang begitu indah dan penuh kuasa. Perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, dua wanita sederhana namun dipilih untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah yang paling agung. Maria baru saja menerima kabar luar biasa dari malaikat Gabriel bahwa ia, seorang gadis muda dari Nazaret, akan mengandung anak Allah. Tanpa menunggu lama, ia bergegas menuju pegunungan, menempuh perjalanan jauh menuju rumah Elizabeth, saudaranya. Maria datang bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk melayani dan berbagi sukacita. Inilah pelajaran pertama bagi kita semua. Sukacita sejati tidak berhenti di dalam hati, tetapi bergerak keluar untuk menjangkau orang lain. Dalam dunia yang semakin sibuk dan individualistis, Injil hari ini mengundang kita untuk bergegas dalam kasih, bukan berdiam dalam kenyamanan. Ketika Maria tiba, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus dan janin yang dikandungnya melonjak kegirangan. Inilah perjumpaan yang bukan sekedar tatap muka, tetapi perjumpaan hati yang diikat oleh Roh Allah. Kita belajar bahwa hadirnya kita dalam hidup orang lain dapat membawa sukacita dan kehidupan jika kita hadir dengan kasih dan iman. Lalu Maria mengumandangkan Magnificat, nyanyian yang lahir dari hati yang mengenal Tuhan secara intim. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Dalam nyanyian itu, Maria memuji Allah yang mengangkat yang rendah, menguatkan yang lemah, memenuhi yang lapar, dan menepati janjinya dari generasi ke generasi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ada saatnya kita merasa seperti Maria, kecil, sederhana, dan tak berdaya di mata dunia. Namun Allah memandang hati, bukan penampilan. Ia sanggup mengangkat yang rendah untuk menjadi alatnya. Yang terpenting bukanlah siapa kita di mata manusia, tetapi siapa kita di mata Allah. Kita juga belajar kerendahan hati dari Maria. Walau ia menerima panggilan yang begitu besar, ia tidak memegahkan diri, melainkan mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Dunia sering mengajarkan kita untuk mencari pujian, tetapi Maria menunjukkan bahwa kebahagiaan rohani justru lahir saat kita menempatkan Tuhan di pusat segala hal di dalam kehidupan kita. Maka hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita masih mau bergegas untuk melayani? Atau kita lebih sering menunda karena alasan kenyamanan? Apakah kehadiran kita membawa sukacita dan kehidupan
bagi orang lain? Apakah kita sungguh hidup dalam syukur, atau kita terlalu sibuk menghitung kekurangan? Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Maria untuk memuji Tuhan dalam segala situasi yang kita alami. Sebab ketika kita hidup dalam iman, pelayanan, dan syukur, hidup kita akan menjadi nyanyian Magnificat yang indah bagi dunia. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Biarlah itu menjadi doa kita setiap hari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.